Halo, nama saya Dr. Andre Dasta Sinulingga. Saya seorang spesialis urologi yang berpraktik dari RSPAD Gatot Subroto. Saya tergabung di tim transplantasi ginjal RSPAD Gatot Subroto beserta rekan-rekan dari nefrologi, dari anestesi, dan dari rekan-rekan urolog yang lain. Transplantasi ginjal itu adalah suatu prosedur di mana kita mengimplantaskan atau menanamkan ginjal dari pasien yang sehat ke pasien yang kita sebut sebagai resipien yang mengalami gangguan ginjal berupa gagal ginjal. Jadi ginjal yang baru yang sehat kita berikan, kita implantasikan kepada pasien yang mengalami gagal ginjal kronis stadium 5 supaya fungsi ginjal yang rusak tersebut bisa digantikan oleh ginjal yang baru. Jadi sebenarnya pilihan terapi untuk pasien gagal ginjal stadium 5 itu ada beberapa. Yang umum itu cuci darah, ada juga dengan CAPD atau dialisis. Lalu yang terakhir adalah transplantasi ginjal. Kelebihan transplantasi ginjal itu pada dasarnya pasien itu tidak perlu lagi datang ke rumah sakit seperti pasien-pasien cuci darah 2 atau 3 kali seminggu. Sehingga ini akan membuat pasien itu lebih nyaman untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Ya walaupun tetap akan mendapatkan pengobatan yang harus dikonsumsi hariannya. Dari segi pembiayaan, overall pembiayaan secara keseluruhan transplantasi ginjal itu tentu akan membutuhkan cost yang lebih murah pada akhirnya dibandingkan dengan pasien-pasien yang harus menjalani cuci darah 2-3 kali seminggu seumur hidupnya, sehingga itu menjadi pilihan yang paling baik saat ini. Dan kita harus tahu juga bahwa saat ini program pemerintah salah satunya adalah untuk meningkatkan angka transplantasi ginjal pada pasien-pasien gagal ginjal yang menjalani HD. Minimal 10% dari total pasien yang cuci darah itu disarankan untuk menjalani transplantasi ginjal. Jadi pasien transplantasi ginjal tentu ada dua pihak. Ada yang kita sebut sebagai donor yang memberikan ginjal yang sehat, lalu ada yang kita sebut sebagai resipien, yakni pasien yang menderita gagal ginjal yang akan menerima ginjal yang baru. Tentu keduanya akan menjalani prosedur yang berbeda. Kalau donor, karena pada dasarnya donor itu kan pasien yang sehat, sehingga pemeriksaannya relatif tidak terlalu kompleks. Jadi tetap ada pemeriksaan dasar, pemeriksaan darah secara umum yang lengkap, lalu pemeriksaan secara anatomi berupa CT angiografi untuk melihat pembuluh darah ginjalnya, lalu ada juga pemeriksaan renogram untuk mengetahui fungsi ginjalnya apakah baik apa tidak, termasuk yang kiri atau yang kanan. Lalu nanti disandingkan dengan pemeriksaan resipien. Resipien tentu lebih kompleks karena pasiennya memang gagal ginjal, sehingga juga harus diperiksakan kecocokan antara calon donor dan calon resipien. Nanti dari poin-poin pemeriksaan tersebut nanti baru kita putuskan, kita akan diskusikan biasanya di akhir untuk melihat apakah pasien ini layak secara kecocokan organ, secara lab maupun secara anatominya. Operasi transplantasi itu biasa kita akan mulai bersamaan secara paralel, baik donor maupun resipien. Jadi ini berjalan secara bersamaan di kamar operasi yang bersebelahan. Biasa kita mulai dengan donor dulu. Donor itu kita kerjakan, jadi pilihan operasinya sebenarnya bisa konvensional, bisa dengan laparoskopik. Di RSPAD kita mengerjakan dengan laparoskopik. Durasi mulai dari kita mulai sampai ginjal itu keluar itu lebih kurang sekitar 3-4 jam. Pada resipien tentunya akan sedikit lebih lama karena mereka dari awal harus preservasi tempat dulu, kemudian setelah ginjalnya dikeluarkan dari pasien yang sehat, lalu ginjal akan dibersihkan, dibilas, lalu setelah itu baru dipasangkan di resipien atau pasien yang menderita gagal ginjal. Durasinya biasanya mungkin sekitar 5-6 jam untuk di resipien. Jadi donor itu akan mulai duluan, lalu selesai duluan. Resipien itu akan mulainya ya kira-kira bersamaan, tapi akan selesai lebih belakangan.
pemulihan pun tentu ada dua pasien ya, yang donor dan resipien. Donor itu umumnya di hari perawatan kedua, ketiga sudah boleh pulang karena lukanya relatif lebih sedikit dan memang secara umum tidak ada masalah kesehatan secara medis. Resipien umumnya kita akan pulangkan sekitar 6-7 hari setelah perawatan. Jadi yang kita evaluasi itu tentu pada resipien itu selain hanya luka operasinya, tentu parameter-parameter yang lain. Kita harus tahu berapa jumlah urinnya, ada resiko penolakan organ apa tidak, lalu kondisi fisik secara umum. Karena biasanya pasien-pasien resipien itu memiliki penyakit-penyakit lain yang menyebabkan dia gagal ginjal, misalnya hipertensi tidak terkontrol atau diabetes, sehingga itu semua harus baik dulu baru kita pulangkan. Tapi pada prinsipnya untuk penyembuhan luka sendiri, biasa di hari ke-5 sampai ke-7 kita sudah pulangkan pasien. Oke, jadi kalau di RSPAD itu dari sisi donornya dulu ya, donor itu kita mengerjakan operasinya dengan prosedur laparoskopik. Jadi laparoskopik itu dengan luka yang lebih minimal, kita hanya perlu memasangkan skop 3 atau 4 skop dengan luka yang sekitar 5-10 mili pada pasien. Sehingga tentunya resiko kerusakan organ-organ lainnya itu lebih minimal sekali untuk trauma organ lain. Lalu untuk penyembuhannya pun tentu akan jauh lebih cepat pada pasien-pasiennya donor. Dan untuk secara kosmetik pun tentu jauh lebih baik karena skar bekas operasinya tentu lebih sedikit. Dan itu yang membuat salah satu kelebihan prosedur donor itu dengan laparoskopik. Kalau di resipien, pada prinsipnya resipien itu memasangkan organ ginjal di dalam pasien itu prosedurnya juga umum dan hampir sama dengan di center lain di mana mengerjakan transplant, dengan teknik yang juga hampir sama, tentunya dengan hasil yang baik juga. Jadi utamanya sebenarnya dengan luka yang lebih sedikit, terutama pada donor yang kita kerjakan dengan metode laparoskopik. Oke, ini penting ya untuk kita tahu bahwa di Indonesia itu pasien gagal ginjal itu banyak sekali, sehingga kebutuhan akan cuci darah itu sangat tinggi sekali. Hampir di semua daerah, di semua rumah sakit itu kebutuhan cuci darah itu tinggi sekali. Sehingga dari segi kepatuhan akan cuci darah, pasien harus datang ke rumah sakit 2-3 kali seminggu seumur hidup. Dari segi pembiayaan juga cukup tinggi. Maka itu untuk saat ini ya kita menghimbau kepada pasien-pasien dengan gagal ginjal, ayo datang ke RSPAD, periksakan, pertimbangkan untuk transplant. Yakin bahwa transplant itu menjadi opsi yang sangat mungkin dikerjakan dan sudah dikerjakan saat ini untuk banyak sekali pasien-pasien gagal ginjal. Dan tidak usah takut karena saat ini transplant itu di cover oleh BPJS ya. Jadi pasien cukup datang, periksakan, walaupun tetap akan ada penyesuaian beberapa, tapi pada dasarnya kos tertingginya untuk biaya operasi dan perawatan itu ditanggung oleh BPJS, sehingga ayo jangan takut, lakukan transplant pada pasien-pasien gagal ginjal. Yakinlah bahwa kualitas hidup itu akan jauh lebih baik dibandingkan dengan pilihan terapi yang lainnya. Jadi pasien-pasien gagal ginjal itu kan pada umumnya sudah cuci darah. Tentu di RSPAD kita punya unit nefrologi, penyakit dalam nefrologi, yang memang menerima dan menangani pasien gagal ginjal. Jadi awal dari sana dulu, dari bagian nefrologi, nanti akan dapat penjelasan dari sana tentang kemungkinan transplant ginjal. Nah, secara prosedural, teknikal, nanti semuanya akan diawali dengan satu unit di tim transplant itu yang kita sebut dengan tim advokasi. Jadi tim advokasi itu nanti akan menjelaskan detail mengenai persyaratannya, baik secara administratif, terutama secara administratif ya, secara legal, nanti akan dijelaskan bagaimana syarat donor, bagaimana syarat resipien, nanti di situ akan dijelaskan banyak sekali, karena dan prosedurnya memang tidak cepat, prosedur transplant itu tidak bisa langsung, tentu akan ada tahap-tahapannya, tapi diikuti saja, dijalani, karena memang itu penting untuk secara legal kita kerjakan transplantasi, karena tentu kita tidak mau ada kesalahan teknis atau ada dugaan penyalahgunaan organ untuk transplantasi ini, sehingga datang ke rumah sakit,
tentu ke bagian gagal ginjal, pasien gagal ginjal pasti tahu ke bagian nefrologi, ke bagian cuci darah, lalu dari sana nanti akan diarahkan ke bagian advokasi. Advokasi itu nanti akan memulai titik awal untuk persiapan transplant. RSPAD dari awal penyelenggaraan transplant itu berkeinginan kuat, kita yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu pada tim transplant ini sangat berkeinginan kuat untuk membantu program pemerintah dalam penanganan pasien-pasien gagal ginjal. Sehingga tentu ini membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, khususnya dari pasien-pasien dengan gagal ginjal. Tentu ada kendala-kendalanya, tentu ada kendala tentang pencarian donor, tentang pembiayaan, dan lain-lain. Tapi hal itu tidak menghentikan langkah kita untuk membantu pasien-pasien gagal ginjal mendapatkan pelayanan yang terbaik. Di mana saat ini standarnya adalah cangkok atau transplantasi ginjal. Sehingga harapan kami untuk pasien-pasien dari manapun, ayo datang ke RSPAD untuk melakukan transplantasi ginjal, di mana kita tentu akan banyak bertemu, kita akan banyak berdiskusi, dan pasien juga akan dapat banyak penjelasan dari awal, sehingga tahu persis apa ini transplantasi ginjal dan mengapa saya harus dilakukan transplantasi ginjal.